Di video sebelumnya, demi sang adik, Tanjiro pantang menyerah melewati semua rintangan yang menjadi ujian untuk menjadi pemburu iblis. Dengan tekad dan janjinya untuk balas dendam, akhirnya Tanjiro diakui dan telah lulus menjadi murid Urokodaki. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tell the truth, Yo, check it. Saat malam poek, Tanjiro mencatat semua kegiatan dan hasil latihannya di samping Nezuko yang masih saja tertidur pulas. Lalu Urokodaki mengajak Tanjiro untuk memulai latihan selanjutnya. Namun sebelum latihan dimulai, Urokodaki menjelaskan kepada Tanjiro tentang Persatuan Pemburu Iblis, di mana organisasi tersebut setidaknya mempunyai kurang lebih 100 anggota. Persatuan Pemburu Iblis juga adalah sebuah organisasi yang tidak diakui oleh pemerintah, namun sudah ada sejak lama dan terus memburu iblis hingga sekarang. Tapi siapa yang menjadi pemimpinnya sampai sekarang masih menjadi misteri. Nah, setelah itu Urokodaki menjelaskan tentang iblis yang makanan pokoknya adalah manusia. Iblis akan selalu membunuh manusia dan memamamnya, dan tidak ada yang tahu kapan dan dari mana para iblis itu muncul. Bisa dibilang para iblis itu tepuguh liangna. Perlu dicatat, para iblis memiliki kekuatan fisik luar biasa. Mereka bisa menyembuhkan luka dengan sekejap mata. Daging mereka yang hilang bisa tumbuh kembali dan bisa membuat anggota tubuh yang baru. Dan perlu dicatat juga, iblis hanya bisa dibunuh oleh sinar matahari atau memakai pedang khusus untuk memenggal kelapanya. Di kemudian hari, tampaklah Tanjiro sudah memulai latihannya dengan bimbingan dari Urokodaki yang menjadi gurunya. Selain Tanjiro, sebelumnya Urokodaki juga sudah melatih banyak murid yang ingin menjadi pendekar pedang untuk bisa bertahan di proses seleksi akhir yang akan diadakan di Gunung Fuji Kasane. Saat ini Urokodaki melatih Tanjiro dengan sangat keras. Hari demi hari Tanjiro lewati dengan latihan keras demi lolos di seleksi akhir untuk menjadi pemburu iblis. Tampaklah Tanjiro sudah bisa melewati perangkap demi perangkap yang terpasang berkat latihan kerasnya. Bukan cuma itu, penciumannya pun sudah lebih tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Namun meski begitu, perangkap Urokodaki semakin hari semakin jauh lebih sulit. Bahkan Tanjiro seperti harus bertaruh dengan nyawa untuk melewati perangkap-perangkapnya. Latihan Tanjiro semakin hari jadi semakin sulit, di mana kini Tanjiro sudah mulai berlatih dengan menggunakan pedang. Tapi karena belum terbiasa, pedang tersebut benar-benar terasa mengganggu pergerakan Tanjiro. Setiap harinya Tanjiro harus mengayunkan pedang sampai ribuan kali hingga tangannya terasa mau putus. Tapi dengan tekad yang kuat, Tanjiro terus melakukannya tanpa mau menyerah sedikit pun. Tampak juga Urokodaki menunjukkan cara menggunakan pedang yang benar. Urokodaki juga mengancam jika Tanjiro sampai mematahkan pedangnya, maka dia akan mematahkan tulang Tanjiro. Dan Tanjiro juga dilatih untuk menggunakan pedang menyerang Urokodaki. 鱗滝さんを切るつもりで俺は刀を持ち今日は転がし祭りでも Singkat cerita, tibalah akhirnya Urokodaki mengajarkan teknik bernapas dan beberapa gaya lainnya yang berguna untuk meningkatkan kekuatan penyembuhan alami tubuh. Selain itu, Urokodaki juga mengajarkan 10 dari bentuk pernapasan air yang kelak akan sangat berguna dan menjadi jurus andalan Tanjiro. Dan untuk belajar jurus tersebut, Urokodaki melempar Tanjiro dari atas air terjun untuk menyatu dengan air. 腹に力が入って続いて Tak terasa 6 bulan pun telah berlalu. Namun selama 6 bulan berjalan, Nezuko masih saja tertidur yang membuat Tanjiro sangat takut dan khawatir. Bahkan Urokodaki memanggil seorang dokter untuk memeriksa keadaannya. Tapi si dokter itu tidak bisa menjelaskan apa yang jadi penyebab Nezuko tertidur selama itu. Dalam keadaan khawatir, Tanjiro tetap harus melanjutkan latihan beratnya sampai beberapa kali hampir kehilangan nyawanya. Tapi seiring waktu berlalu, kemampuan fisik dan berpedang Tanjiro pun semakin terasa.
Tak terasa 1 tahun pun telah berlalu. Saat ini sudah tidak ada lagi yang harus diajarkan oleh Urokodaki. Semua teknik dasar sudah diajarkan kepada Tanjiro, dan untuk sisanya tergantung pada Tanjiro. Karena sejatinya perkembangan di dalam diri hanya diri sendirilah yang menentukan. Dan untuk yang terakhir, Urokodaki memberi tantangan kepada Tanjiro. Jika dia bisa memecahkan batu yang ukurannya seperti tank baja, maka Urokodaki akan mengizinkan Tanjiro untuk ikut seleksi akhir. Ya, di sana Tanjiro merasa sangat mustahil untuk memecahkan batu tersebut dengan pedangnya, dan Urokodaki langsung pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan apapun. 鱗滝さんは Ya, meski mustahil, Tanjiro akan berusaha sekeras mungkin untuk membelah batu tersebut. Setiap hari tanpa lelah, Tanjiro terus melatih apa yang telah diajarkan oleh Urokodaki agar Tanjiro bisa memecahkan batu dengan pedangnya. Namun setelah 6 bulan berlalu, Tanjiro tetap tidak bisa membelah batu besar tersebut. Hingga akhirnya Tanjiro merasa benar-benar putus asa, sampai-sampai membenturkan kelapanya ke batu tersebut. Di tengah keputusannya itu, tiba-tiba muncullah seorang bertopeng rubah. Si topeng rubah mengatakan tidak pantas bagi seorang pria untuk merengek seperti itu. Tidak peduli seberapa menderitanya, seorang pria harus tetap bersabar dan tegar. Lalu dengan cepat si topeng menyerang Tanjiro sampai tergelincir jauh. Si topeng menganggap bahwa Tanjiro itu sangatlah lemah, lambat dan belum dewasa. Si topeng juga mengatakan bahwa Tanjiro tidak layak disebut sebagai pria jantan. Dan bahayanya pria jantan di zaman sekarang sudah mulai berkurang karena memilih untuk menjadi pasukan para boti alias pria pinces. Lantas si topeng langsung menantang Tanjiro untuk bertarung. Namun Tanjiro tampak ragu untuk menyerangnya karena si topeng hanya menggunakan pedang kayu, sementara Tanjiro menggunakan pedang sungguhan. Di sana si topeng langsung tertawa terbahak-bahak karena Tanjiro seakan-akan meremehkan kemampuannya. Lalu si topeng kembali nyerenteng menyerang Tanjiro dan mengatakan bahwa dirinya lebih kuat dari Tanjiro karena si topeng pernah membelah batu besar itu. Tampaklah Tanjiro dibuat sangat kerepotan dengan gerakan si topeng yang sangat cepat dan langsung menumbangkannya dengan sekali pukulan. Si topeng kembali mengatakan bahwa Tanjiro tidak mempelajari apapun dan tidak menguasai apapun, terutama teknik pernapasan yang Urokodaki ajarkan kepada Tanjiro, yaitu konsentrasi pernapasan penuh. Sontak Tanjiro pun terkejut karena si topeng mengetahui nama gurunya dan teknik pernapasan milik gurunya itu. Si topeng kembali menyerang Tanjiro tanpa henti agar Tanjiro menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Urokodaki, bukan hanya sekedar mengingatnya saja. Ya, di sana Tanjiro mengeluh bahwa dia sudah berusaha keras mati-matian, namun sampai saat ini Tanjiro merasa belum ada kemajuan. Si topeng terus melakukan serangan sambil mengingatkan agar Tanjiro terus maju dan pantang menyerah. Jika memang benar Tanjiro adalah seorang pria sejati bukan boti, tidak ada jalan lain untuk seorang pria selain terus maju. Menurut si topeng, pria itu tidak bercerita tapi diam-diam minta udut. Ya, di sana Tanjiro bertarung hanya mengayun-ngayunkan pedang tanpa teknik pernapasan. Jelas dengan mudah dia ditumbangkan oleh si topeng. Setelah menumbangkan Tanjiro, si topeng menyerahkan sisanya kepada bocil Ciwi untuk melatih Tanjiro. Nah, saat Tanjiro sadar, dia langsung antusias memuji serangan-serangan hebat dari si topeng rubah kepada si bocil Ciwi. Tanjiro mengungkapkan bahwa dirinya ingin seperti si topeng. Di sana, si bocil Ciwi yakin bahwa Tanjiro bisa seperti dia karena si bocil yang akan melatih Tanjiro. Ya, ternyata si bocil bernama Makomo dan si bocil mengatakan bahwa si topeng rubah bernama Sabito. Mereka berdua adalah murid dari Urokodaki. Sabito dan Makomo bukanlah kakak beradik, mereka dibesarkan oleh Urokodaki setelah menjadi yatim piatu. Makomo mengungkapkan selain mereka berdua, masih ada anak-anak yang lain yang selalu mengawasi Tanjiro. Sejak saat itu, setiap harinya Makomo mengoreksi setiap gerakan salah dan kebiasaan buruk Tanjiro. Dia juga melatih kuda-kuda Tanjiro dan melatih cara konsentrasi pernapasan penuh dengan baik. Makomo juga mengatakan jika Tanjiro ingin berhasil melakukannya, maka Tanjiro
Tanjiro harus berlatih sampai akhir hayat. Namun setiap Tanjiro menanyakan kenapa Makomo melatihnya dan dari mana asal Makomo, dia itu hanya terdiam. Di mata Tanjiro, Makomo itu nampak aneh dan misterius karena setiap dia bicara, dia itu seperti melamun. Apapun yang dikatakan Makomo perihal pernapasan yang mengalir dari paru-paru hingga menyebar ke dalam darah dan membentuk urat bagaikan kekuatan iblis, Tanjiro kebingungan karena tidak memahami apa maksudnya. Nah, singkat cerita 6 bulan pun telah berlalu. Tanjiro yang sudah gondrong akhirnya dihampiri lagi oleh Sabito sambil membawa pedang andalannya untuk bertarung kembali dengan Tanjiro. Ya, di sana Tanjiro yakin untuk saat ini dirinya pasti akan menang. Sementara itu, Sabito juga tampaknya akan benar-benar mengerahkan semua kekuatannya. Setelah saling berhadapan, Sabito dan Tanjiro saling nyerentai mengacungkan pedangnya untuk menyerang. Sehingga apa yang terjadi? Ya, Tanjiro lebih cepat mengayunkan pedangnya hingga berhasil membelah topeng Sabito menjadi 2 bagian. Tampak wajah Sabito yang tersenyum seakan bangga dengan pencapaian Tanjiro saat ini dan menaruh harapan besar kepada Tanjiro. Begitupun Makomo terlihat sedih sekaligus senang dan mengatakan kalahkan orang itu juga. Setelah itu mereka menghilang seiring dengan kabut tebal yang tiba-tiba muncul, dan alangkah terkejutnya Tanjiro ketika melihat batu besar di hadapannya sudah terbelah. Padahal jelas-jelas Tanjiro yakin yang dia belah tadi itu adalah topeng milik Sabito. Ya, alasan kenapa Tanjiro bisa menang dengan cepat karena Tanjiro belajar cara mengetahui bau dari benang celah. Ketika bertarung, Tanjiro mencium bau dan melihat benangnya. Lalu benang itu tersambung dengan pedang kecelah milik lawan. Tidak disangka setelah membelah batu besar itu, Urokodaki datang menghampiri Tanjiro. Urokodaki mengungkapkan sebenarnya dia tidak berniat untuk mengirim Tanjiro ke seleksi akhir karena Urokodaki tidak ingin melihat seorang anak mati lagi di sana. Dan sebenarnya untuk mencegah Tanjiro mengikuti seleksi akhir, Urokodaki sengaja memberinya tantangan memecahkan batu besar karena Urokodaki yakin Tanjiro tidak akan bisa melakukannya. Ya, Urokodaki hanya mengatakan bahwa dia sangat kagum dengan tekad yang dimiliki Tanjiro. Seketika Tanjiro langsung menangis terharu. Untuk merayakan keberhasilan Tanjiro, Urokodaki masak banyak makanan enak. Setidaknya Tanjiro bisa merasakan kesenangan dan beristirahat sebelum menghadapi tantangan sulit yang sebenarnya di masa depan. Nah, setelah makan, Tanjiro mencukur bulunya agar terlihat lebih rapi, tidak rubak-rabik seperti Bang Barongan. Sementara itu, Urokodaki menyiapkan pakaian untuk Tanjiro berangkat besok. Lalu Urokodaki menanyakan apakah makanannya enak. Tanjiro mengaku makanannya itu sangat enak karena sudah lama Tanjiro tidak menikmati makanan seperti itu. Urokodaki mengatakan bahwa sosok anak dengan nafsu makan yang besar seperti Tanjiro akan semakin kuat dengan makan banyak. Dan itu juga berlaku untuk iblis, di mana seorang iblis bisa menjadi kuat tergantung dari jumlah manusia yang dimamamnya. Hingga si iblis bisa mengubah tubuh mereka, bahkan ada yang bisa menggunakan mantra aneh. Jika indera penciuman Tanjiro menjadi lebih tajam, Tanjiro bisa tahu berapa banyak jumlah manusia yang dimakan oleh si iblis. Lantas Urokodaki memberikan topeng penangkal. Topeng itu sudah ditanami mantra untuk melindungi Tanjiro dari mara bahaya. Di pagi hari yang cerah ini, tepat di hari Kamis sebelum malam Jumat tiba, Tanjiro berpamitan pada Nezuko untuk pergi mengikuti seleksi akhir. Di sana Urokodaki berjanji akan merawat Nezuko dengan baik yang membuat Tanjiro tenang. Namun di sana Urokodaki terkaget ketika Tanjiro menitipkan salamnya untuk Sabito dan Makomo karena ternyata kedua muridnya itu sudah lama meninggal. Dan Urokodaki terheran kenapa bisa Tanjiro mengenal mereka berdua. Tepat di malam Jumat Kliwon, tibalah Tanjiro di lokasi seleksi akhir. Di sana ada banyak bunga wisteria yang mekar sangat indah padahal bukan musimnya. Tanjiro juga melihat banyak peserta yang mengikuti seleksi akhir tersebut. Dari penampilannya, mereka semua itu nampak seperti seorang pejuang yang selalu bekerja keras.
Di sana ada dua panitia yang menjelaskan tentang peraturan dan keadaan Gunung Fuji Kasane yang menjadi tempat seleksi. Di mana di gunung itu terdapat banyak iblis yang terkurung dan mereka tidak bisa keluar karena terhalang oleh bunga wisteria yang sangat dibenci oleh iblis. Iblis di sana adalah hasil tangkapan para pendekar pedang pemburu iblis untuk uji seleksi akhir. Dan aturannya, para peserta harus bisa bertahan hidup selama 7 hari di sana untuk lolos seleksi akhir dan resmi menjadi pemburu iblis. いってらっしゃいませ。 Ya, tampaklah Tanjiro sudah memasuki hutan yang dihuni banyak iblis. Dalam kepalanya tidak ada lagi yang dipikirkan selain bertahan hidup selama 7 hari. Tanjiro berlari ke arah timur di mana sinar matahari akan lebih cepat muncul. Namun langkahnya terhenti karena Tanjiro mencium bau iblis yang mendekat dan tiba-tiba... 上か Ya, benar saja iblis muncul dan langsung menyerang. Untungnya Tanjiro sudah jago main pedang. Nah, karena saking banyaknya iblis di sana, mereka malah sibuk bertarung memperebutkan Tanjiro yang menjadi mangsanya. Hingga akhirnya kedua iblis tersebut menyerang Tanjiro secara bersamaan. Sementara Tanjiro berusaha untuk tenang, mengatur napas dengan stabil sambil mengingat semua ajaran dari sang guru dan... Ya, dengan gelombang serbuan, Tanjiro berhasil menebas kelapa si iblis itu sekaligus. Tanjiro merasa bersyukur karena sudah bisa mengalahkan si iblis dengan jurus yang dikuasainya. Tanjiro merasa bahwa latihannya selama ini tidaklah sia-sia. Bukan hanya itu, keberhasilan Tanjiro juga berkat pedang yang diberikan oleh Urokodaki. Pedang itu bukan sembarang pedang, karena pedang untuk menebas iblis ditempa dengan jenis besi khusus atau bisa disebut dengan pedang Nichirin. Lalu ketika Tanjiro mendoakan kepergian si iblis, tiba-tiba dia dikejutkan dengan bau yang jauh lebih busuk. Dan ternyata ada iblis yang sedang mengejar peserta lain. Iblis itu terlihat jauh lebih mengerikan dan lebih gemoy, di mana tubuhnya dipenuhi dengan tangan-tangan berotot yang menandakan iblis tersebut sudah memakan banyak manusia. Ya, dengan jelas Tanjiro menyaksikan si iblis tersebut melahap seorang peserta yang bernama Agus. Dan setelah memakan si Agus, tubuh si iblis itu menjadi semakin kuat dipenuhi oleh otot seperti kawat baja. Bukan hanya itu, iblis tersebut kembali mengejar Kosim karena masih lapar. Dan karena si iblis bisa memanjangkan tangannya, Kosim dengan sangat mudah untuk ditangkap. Sementara itu, Tanjiro sangat ingin menyelamatkan, namun aura mengerikan sang iblis membuat Tanjiro gemetar dari kaki hingga ke tangan. Tapi dengan tekad dan rasa kemanusiaan yang kuat, Tanjiro berusaha tenang dan langsung melesat hingga berhasil menebas tangan si iblis dan menyelamatkan si Kosim. Ya, di sana si iblis tampaknya sudah tidak asing lagi melihat topeng yang dipakai oleh Tanjiro. Lantas si iblis menanyakan zaman apa sekarang. Nah, ketika Tanjiro bilang bahwa saat ini sudah masuk zaman generasi Alpha, sontak si iblis langsung berteriak-teriak menyebut Urokodaki terkutuk. Karena Urokodaki telah mengurungnya di sana dalam waktu yang sangat lama. Si iblis mengatakan bahwa dia sudah 47 tahun dikurung oleh Urokodaki dan si iblis tidak akan melupakan hari sialnya itu. Si iblis mengaku bahwa dia bisa bertahan dalam penjara Wisteria karena telah menelan bocil FF sebanyak 50 orang dan 13 diantaranya adalah murid dari Urokodaki. Dan sekarang si iblis akan menjadikan Tanjiro orang ke-14 dari murid Urokodaki yang akan dimangsanya. Namun Tanjiro sontak kaget ketika si iblis menyebutkan dua murid dengan ciri-ciri seperti Sabito dan Makomo. Tanjiro begitu bingung karena sebelumnya dia bertemu dengan mereka berdua dan Tanjiro tidak menyangka ternyata mereka berdua telah mati. Sontak Tanjiro tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dalam keadaan penuh emosi yang meluap-luap, Tanjiro langsung menyerang si iblis. Namun emosinya itu malah membawa petaka bagi Tanjiro. Karena akibat emosi tersebut Tanjiro tidak bisa mengendalikan pernapasannya.
Ya, di sana Kosim yang tidak memiliki rasa setia kawan memilih untuk kabur daripada harus menyelamatkan Tanjiro. Di sisi lain, tampaklah arwah Makomo sangat mengkhawatirkan keadaan Tanjiro. Makomo tidak yakin Tanjiro bisa mengalahkan si iblis yang telah memakan mereka berdua. Itu karena leher si iblis sangat keras, bahkan pedang Sabito pun dibuat patah. Namun Sabito bilang bahwa Tanjiro adalah orang yang hebat, dan ternyata satu-satunya murid yang bisa membelah batu tersebut adalah Tanjiro seorang. Kembali ke pertarungan, tampaklah si iblis tertawa puas karena merasa sudah berhasil menewaskan Tanjiro. Di dalam mimpi, adik Tanjiro berusaha membangunkan Tanjiro sehingga Tanjiro bisa menghindari serangan si iblis. Tapi sayangnya, meski tangan si iblis itu ditebas terus-menerus, tangan itu terus tumbuh seakan tidak ada habisnya. Si iblis mengatakan bahwa Tanjiro tidak akan bisa membunuhnya hanya dengan memotong tangannya. Bahkan Sabito pun pernah menebas kepalanya, namun malah pedangnya yang patah. Tapi meski begitu, Tanjiro tidak akan menyerah, karena jika si iblis itu dibiarkan hidup, maka akan banyak nyawa tidak bersalah yang akan hilang sia-sia. Sonda Tanjiro kembali menebas tangan-tangan si iblis dan menggunakan indera penciumannya untuk menghindar dari serangan yang muncul dari tanah. Meski berada di udara, Tanjiro terus mengamuk menebas semua tangan-tangan si iblis dan berhasil mendekati kelapa si iblis. Sementara si iblis tampak percaya diri karena yakin Tanjiro tidak akan mungkin bisa memotong lehernya. Namun apa yang terjadi? Mizu no kokyu, Tachi no kata. Yamogiri. Nah, gimana nih ketua? Apakah masih mau lanjut? Oh iya ya, bagi kalian yang minta full, nanti ya kalau sudah ada 12 video di channel ini, baru kita bikin yang full semua. Nggak akan ada seperti video ini ya, yang pendek-pendek. Jadi sabar dulu ya bro. Ini alur bangku tak beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja, gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relate share teman tangga apa bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Baang ultra bawa sensasi tak terduga. Diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis tim gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar. Tapi demi story semangat kita terus berkobar. 1, 2, 1, 2, 1, 2 lanjut baang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut baang. Yo, check it.